untuk sang raja. Karena ini dia penentuan one last hope. Mampukah sang raja memaksimalkan kesempatan hari ini? So, FPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, menuju ke lane of down. Game pertama yang harusnya ya kalau dari segi draft nih Profesor KB, ini artinya bakal saling sengit sih. Apalagi kalau misalnya Finn sudah menaruh beberapa spot Y-Walk, shortcut akan mudah dibuka dan rotasi akan terlihat agresif dari arah early untuk Arkehosi. Sementara tinggal menunggu gimana Drian dengan metode pick off-nya. Ya ini dia masuk ke mode Prowler, mengisi untuk beberapa deadly poison. Stinger dan Skylar akan diancam terus-terusan. Ini dia kenapa alasannya tidak ada split push untuk Skylar. Sulit banget sih. Ini pergerakannya bakal ditutup habis-habisan. Ingat Drian punya pasif yang sekarang udah membuat Hellcat akan semakin lebih seram. Itu dia. Dan mode Prowler tadi ya Profesor KB. Iya dapat Regen, movement speed, ditambah lagi dia mengisi juga Master ke Assassin, Stinger, Master Assassin dan Rapture. Lihat Skylar bahkan masih ada di level yang pertama. Dengan dua gerobak yang tersisa kali ini, Vin harus benar-benar ready to cover. Karena kapanpun ini execute bisa digunakan oleh Drian. Dan bahkan bukan hanya itu aja, Finn yang juga bisa dimakan. Jangan lupakan itu. Iya. Finn yang juga bisa dimakan walaupun dia tugasnya menjaga sosok seorang Skylar. Ya, apalagi dia bawa lethal injection ya Profesor KB ya. Ini bakal Effect burn. gampang banget untuk aktif. Drian. Oke, lihat untuk ke arah belakang berhasil menancap dua di sana. Tapi masih dengan damage yang masih belum cukup untuk para pasukan dari tim RRQ mendapatkan first blood dari Malcolm Lane. Menahan dua pemain dengan satu buah Spear of Mystery dari seorang Skylar, tapi di area atas Irat sudah diketahui keberadaannya. Ada pergerakan juga yang dibawakan oleh Lanaya. Sementara ini turtle akan muncul di arah atas Profesor KB. So, dari Dewa United mereka mau menutup pergerakan dari John. Iya. Sudah mulai ditemani oleh Dibikin lama ya untuk Clay dan juga Don datang ke area Turtle. Drian juga sama kali ini, masih harus 1v1 lawan Vin untuk mengadu dari segi damage. Tapi balik lagi, Drian bersembunyi sedikit, dia mode Prowler, darahnya penuh lagi. Iya, makanya itu yang cukup menyeramkan dan itu yang mau ditantang. Oh, Drian memasang di depan sana dan Bang Retribution didapatkan Lanaya. Dengan adanya Drian, Darknet Pulse keluarga menuju ke backline. Masih bisa selamat damage dari lapu-lapu. Berhasil melakukan satu point kill, first blood dari Don. Memberikan sedikit impact terhadap semua point kill yang didapatkan. Cuma sayangnya, mereka jadi kehilangan Don juga. Iya, dengan lagi-lagi pergerakan dari Drian yang mencoba untuk mendapatkan trade. Dewa memang berhasil untuk mendapatkan turtle ya Profesor, dan ini Hellcat debut pick untuk Drian. Ya ditambah lagi dengan execute-nya tadi connecting juga ke arah Don. Jadi cooldown-nya bakal ter-reduce 50% dan kali ini Dixon akan lebih bebas untuk bermain di bagian top lane. Dan ini dia talent prediction yang tentunya dari masing-masing talent memiliki suara yang berbeda. 3-3. Arashi, Mirko bersama dengan saya menuju ke arah RRQ. Momochan, KB dan juga Real Wise menuju ke arah Dewa. Dan bahkan lihat secara masuk lane, tim fight akan coba terjadi. Drian menjadi pilihan utama. Akhirnya berhasil mundur ke arah belakang. Masih bisa diselamatkan. Spear of Distraction dan Drian. One last hit. Flicker dari Skylar berhasil menyelamatkan satu point kill untuk RRQ. Case gak punya satu buah nether lah Profesor KB. Ya. Dan sepertinya memang nyawa dari Drian tidak bisa diselamatkan. Apakah memang rotasi dari Drian ini yang antara dianya yang memang sulit untuk membuka map karena pergerakan dari Finn, tapi Case Skylar, no flicker for this time, mencoba untuk menyelamatkan dirinya, tapi lihat Finn. One last hit, masih ada satu point kill didapatkan oleh pasukan Dewa. Karena Fall dikeluarkan. Bahkan Clay di sana menahan semua damage yang diberikan. Spamming mau nggak mau dikeluarkan walaupun tidak ada pertukaran sama sekali. Wah, pertukarannya justru jatuh ke tangan Skylar Profesor KB. Iya, Watt-nya juga selesai kali ini dengan adanya Feather of Heaven. Harusnya dia bakal menuju secepat mungkin ke arah Starlium side. Karena jatuhnya di sini Watt bener-bener dibabysit banget sih sama Drian. Dari tadi semua mata tertuju ke gold lane. Bener-bener mau dibikin strong lane untuk Watt-nya. Dan bener-bener kelihatan babysitnya ya, tapi Lanaya. Oke, Lanaya, poking damage sedikit pun terjadi. Irat berada di garis depan mencoba untuk mendapatkan turtle. Kali ini perbandingan mereka satu level. Mampukah Irat memenangkan Retribution, a battle, tepakan di depan sana. Finn udah membuka shortcut. Zoning out coba terjadi. Free turtle for RRQ. Oke, RRQ berhasil untuk mendapatkan objektif turtle yang kedua. Satu sama untuk masing-masing turtle objektifnya, tapi terlihat Drian kembali mengganggu. Terperangkap! Lihat! Top
lintas Sumatera berhasil melewati pulau-pulau dan menangsang seorang Drian. Wow, itu informasi dari pemain-pemain Dewa sih harus benar-benar all out sih. Karena menurut aku Drian yang tinggal sendirian, formasi 4-1-nya dari Dewa United ini malah dimaksimalkan oleh RRQ Hoshi. Iya, dan trade-nya adalah objektif turret. Ini menguntungkan untuk Skylar. Yes. Setidaknya walaupun dia kalah di bawah, tapi ada beberapa pundi-pundi objektif yang bisa ditukarkan. Dan ini menjadi gol tambahan, namun Dewa karena mereka memenangkan beberapa kali fight yang tadi dihadirkan di area bottom lane, mereka kali ini sudah mulai grouping. Oke, mereka harus sudah mulai sadar Cimo, kalau Finn ini adalah mata Skylar. Di mana Finn berada, Skylar benar-benar menuju matanya ke arah Finn supaya dia bisa melakukan following up dan bahkan ngechecking dimanapun keberadaan dari Drian. Malah aku merasa juga ini karena eksekusinya rapi dari sisi RRQ Hoshi, Driannya jadi nggak punya space untuk mengganggu di area early-nya. Oke, tapi di sini memperlihatkan Skylar harus berhati-hati. Belum ada Spear of Distraction yang bisa membuat dia terbang dari arah top lane. Dan ternyata rotasi dilakukan secara 3-man move dan Lanaya melihat hal tersebut. Ya, masalahnya dari Skylar ini udah bikin ke arah Horizon Side tadi Profesor KB untuk efek slow juga. So ketika ada satu tombak yang menancap, inisiasi bisa dibuka oleh Skylar. Dan Drian masih terlihat di area atas. Finn benar-benar membuka map yang terang untuk RRQ Hoshi. Golden Staff kali Golden ini Staff. sudah di tangan dari Skylar. Ya, dan dia juga punya Quantum Charge, jadi akan sangat mudah sekali untuk escape dengan movement speed tambahan. Vin kayaknya bakal terdeteksi dengan mudah karena emang mode Prowler ini sangat-sangat menguntungkan bagi Hellcard. Dia jadi tahu bush mana yang aman untuk dia singgapi. Dan tidak ada bush yang benar-benar aman selama mapnya masih dikendalikan sama RRQ di bagian top lane. Alright, Case di sana bakal coba di blocking damage. Coba untuk menuju ke arah seorang Finn. Menangkap Finn sepertinya bukan sebuah jawaban karena dia bakal coba di all in begitu saja. Tertes powerful dengan Skylar dan gagal. Menuju ke arah power of retribution. Reward manipulation. Dipegang oleh tim RRQ. Tempatkan Lanaya. Berhasil men-take over turtle mereka. No perfect turtle. Kali ini para pasukan dari tim Dewa berhasil memakan ke arah turtle. Tapi mereka juga harus kehilangan Dixon. Pertukaran yang cukup oke ketika Clay harus menjadi korban selanjutnya. Iya. Ini dua pemain yang berhasil untuk ditumbangkan dari sisi RRQ Hoshi. Masalahnya memang Skylar nggak join tim fight ya Profesor KB. Dia lebih berfokus untuk gimana memajukan lane di area mid, tapi Ira. Oh, dengan adanya Town menangkap Lanaya. Gak ada jalan untuk pulang dan dengan preferensi Lanaya harus ter-take down. Nowhere to run. Bahkan memang tidak ada Netherrealm di tangan dari Case dan itu jadi informasi yang mahal. RRQ Hoshi mereka membalikan keadaan, dapetin trade lagi atas kerugian tadi di area turtle. Ya, akhirnya ada trade yang menguntungkan ya, dan kali ini bisa melakukan invade ke arah jungle. Tapi lagi dan lagi secara gold, kali ini Dewa masih unggul 1000 gold. Mereka harus mengejar ketertinggalan tersebut dan Skylar. Oh, one last hit Skylar masih bertahan tapi lihat di arah Purple Buff. Berhasil mendapatkan Purple Buff untuk seorang Ira. Yang mungkin harus diperhatikan satu hal sih Profesor Momochan. Untuk beberapa belakangan ini kita kehilangan sosok power of retribution dari kubu RRQ. Iya. Dengan dua turtle bahkan yang sudah kita lihat untuk di game pertama ini, Ranger Mas yang berhasil diamankan oleh Lanaya. Tapi Dewa memang saat ini kelihatan mereka nggak bisa untuk menangin skirmishnya, mereka nggak bisa untuk menangin teamfight besarnya. Karena posisi dari Clay benar-benar sulit banget untuk digapai. Tapi kali ini Irat. Lihat Irat gak bakal bisa bertahan, Pressford masih for nothing. Itu kekuatan dari seorang super awat Supriyadi. Karena dari tadi dia nggak tumbang loh. Theory of everything. Theory of everything. Interference yang bahkan membuat Irat Precious Rate-nya menuju ke arah yang sebaliknya. Hal ini tentunya bakal menjadi kill yang cukup mahal. Dan sedikit space agar Lanaya mengejar ketertinggalan level tadi. Irat sekarang berada di level yang sama dengan Lanaya, level 11. Dan satu hal lagi Momochan, mereka berada di kondisi yang sangat prima untuk membawa game ini ke arah late game. Dan ketika game ini udah berada di arah late game, itulah Dewa akan bersinar dengan taring yang tajam. Damage di luarnya ada banyak lagi kan. Iya, tapi Drian yang megangin lane jauh loh Profesor KB. Karena dari tadi udah kelihatan dari awal ketika dia pick Hellcard atau pick hero dire hit, kemungkinan besar dia pasti bakal memotong gimana lajur dari top lane atau bahkan lane jauhnya agar tidak ada jalan satupun untuk Skylar melakukan split push. Tapi masalahnya kalau Skylar masuk dengan satu buah Spear of Destruction, ini teamfightnya mungkin akan jadi 5 untuk 4 menguntungkan RRQ Hoshi. Kalau dia masuknya ke tengah, malah Dewa yang untung. Dan takutnya Spear of Destruction-nya itu lewati Netherrealm. Yes, betul. Netherrealm itu freeze bentukannya. Dan dia jadi nggak bisa ditancapkan dengan tombak.
Wow, itu mungkin jadi butuh timing dan juga kalkulasi yang tepat ya. Butuh dari don. Skylar. Butuh don sih. Butuh don yang tepatnya. Iya, donnya Terbuka? Donnya juga bahkan dibutuhkan untuk teamfight karena ketika Drian join teamfight berlima, RRQ akan terancam karena damage dari die hit akan sangat-sangat meledak untuk teman-teman dari RRQ. Dan semua tergantung dari objektif lock yang kali ini udah mulai diinisiasi dari sisi Dewa United dan Irak seperti yang akan melakukan kontes di dulu. Theory of everything. Kembali bersurprise spin dari pasangan Shotgun kembali dibuka. Berhasil menangkap Drian. Tapi gak pakai Drian berhasil menghindar begitu saja. Dixon take down. Membuat surprise dari tim Dewa. Mereka harus mundur sejenak, tidak boleh terlalu terburu-buru walaupun mereka dalam keadaan yang mengungguli karena hanya kehilangan satu membernya. Wow, Deadly Stinger yang tidak connect memang dari Drian, tapi harus Dewa. Australia berhasil menancapkan diri karena sosok seorang warga Tuhan. Nampaknya One still survive. Super Awan Supriyadi still survive. Wow, dia masuk tiba-tiba dengan satu buah entropi, menumbangkan dua pemain yang tersisa dari RRQ. Dan sementara Dewa, kali ini mereka langsung masuk ke inisiasi ke area objektif lot yang pertama. Sedikit terlambat, tidak ada shortcut. Kalau misalnya ada shortcut, mungkin ini kasusnya akan berbeda, Profesor. Iya. Wow, Mind blowing. Niatnya ingin membuka vision di bagian mid lane, tapi ternyata mungkin Vin juga gak expect bahwa damage dari Watt sudah setajam itu. Holy Crystal yang menjadi item core untuk Nathan dipecah sekali, ditambah lagi dengan Divine Glaive. Tidak ada magic defense yang aman di hadapan sosok Watt. Super Awan Supriyadi, apapun yang ada di depan dia, mau chip sekalipun, Don, Irat itu cuma hanya keripik saja. Karena dia pasti akan lenyapkan dengan cepat, karena ini Nathan. Bahkan Baxia, mau Minotaur, Tigreal, apapun itu udah gak akan ada yang bisa menahan damage. Sekalipun Fedrin. Sekalipun Fedrin, of course. Kepala yang akan coba memasang menuju ke belakang. Iran tertinggal seorang diri berada di garis depan. Informasi yang sudah didapatkan oleh para pasukan tim Dewa kalau mereka tidak melihat keberadaan dari kawanan tim RRQ yang lainnya. Iya. Dan ternyata mungkin ada satu buah Spear of Destruction yang dibuka oleh Skylar di area mid. Dan Drian kembali lagi menjalankan tugasnya. Laning push jauh di area atas. Ini bakal jadi distraction juga untuk RRQ Hoshi. Ini zona yang berbahaya sih di bagian top lane. Lihat, Driannya selalu berada dalam keadaan mode prowler. Dan double pick dari Hellcard ini menjadi hero 19 bagi Drian. Dan menjadikannya player dengan pool hero terluas di season ini. Wow, punya banyak pilihan ya tentunya untuk Drian. Apalagi fleksibilitas dari Drian ini membuat Dewa jadi tim yang mungkin saat ini tidak baik-baik tapi Oh my god, tim fight kembali terjadi. Theory of everything kembali membuat backline melepaskan tim RRQ porak-poranda. Dixon masih terlalu kuat. Di sana Dawn hanya menjadi bola-bulanan warga dari anak Dewa. Ira gak akan sanggup merantai siapapun. Dixon berhasil menancapkan. Reward manipulation, defensi menangkap Cyber dari saat satu-satunya obat untuk para pasukan dari tim RRQ atas kekalahan tim pada Skylar versus Everybody. Shuttle terjadi, double kill mendapatkan Skylar versus Everybody. tapi harus ditukarkan dengan double kill jika diamankan oleh Drian. Team fight masih mengalami saling balas-balasan untuk RRQ dan juga Dewa. Tapi masalahnya RRQ mereka nggak bisa yang team fight bener-bener langsung clean sweep gitu loh. Butuh hustle mereka. Iya. Yes, butuh hustle juga. Tapi masalahnya di sini build dari Skylar itu menunjukkan attack speed. Dan dia sangat-sangat membutuhkan Wind of Nature juga. Karena dia bisa instant kill ke arah dari Skylar ketika Derricknya aktif. Ketika Deadly Poison Stinger-nya juga connecting. Drian benar-benar menghentikan split push dan juga strat Moskow dengan menggunakan Hellcard Roamer-nya. Yes, benar banget. Dan bahkan kalau kali ini Finn mencoba untuk melakukan backline suruh sekalipun, ini masih bisa di counter dia. Padahal Clay udah bikin ke arah glowingan juga loh. Iya. Jangan berkelanjutan tapi kayaknya masih terlalu kuat buat Lanayanya juga. Lanayanya punya Raden Armor, bahkan dia punya Blade Armor. respect juga ya. Ini sehingga membuat kayak Skylar butuh banget Malefic Roar. Kalau nggak dia bakal kena terus pantulan damage dari Blade Armornya. Dan yes, dia bikin Malefic Roar. Dia bikin, kalau menurut gua, antara Malefic Roar atau Shellbird, gua lebih prefer Shellbird. Shellbird? Ya, Oke. untuk Skylar. Untuk Skylar sendiri, tapi sebenarnya memang dengan adanya keunggulan network yang dipegang oleh Dewa United sih, ini yang membuat mereka bahkan tadi Watt aja sempat tertinggal loh levelnya dibandingkan Skylar. Iya, tapi lagi dan lagi ketika Skylar mencoba untuk menjalankan lane jauh, tidak ada lane jauh yang aman. Masalahnya itu Drian selalu menutup satu celah laningnya. Dan RRQ Hoshi, mereka juga harus berhati-hati karena Drian datangnya sebagai eksekutor kalau misalnya KB. Iya.
Ini Dixon menunjukkan batang hidungnya ini memberikan informasi yang sangat valid, agak cukup berbahaya. Emang bener ke arah seorang Finn, udah lumayan sakit, tapi yang harus diperhatikan oleh Clay adalah gimana caranya dia nge-tapping ke arah perawat. Gak ada yang mau pendek. Oke, shortcut setelah keluar kali ini. Dawn is coming. Akan ke power revolution di tangan dari seorang Reno Patrick. Dawn ditinggalkan take over Lord. Kali ini berhasil memberikan timpa dan juga besar dari seorang dia. Dawn hilang, sekali lagi putar belakang. Menacapkan satu, menyelamatkan dirinya dari kejaran seorang Case. Oh my god, Skylar, walaupun the most wanted person dari Dewa, dia masih bisa selamat. A press bot for nothing. Irat, what are you doing, Irat? Ups, apa yang terjadi barusan kan ada preskywarnya dibuka. Tapi memang dua pemain. Tepat di tumbangan dari sisi Arkevosi, Finn berhasil untuk menahan sekali lagi Dewa United di menit ke-15. Dan sekarang udah masuk ke arena game ini, Skylar bakal sakit banget damage-nya kalau terjadi. Ya, dua ditukar dua, tapi masalah utamanya adalah Lord akan sangat instan untuk di-clear. Lagi-lagi Nathan adalah hero yang sangat mudah sekali untuk clear wave minion. Gila, respect banget dengan adanya Radiant Armor sekarang udah dijual menunjukkan Rose Gold Meteor. Dia ingin bisa bertahan dengan tahun yang dia miliki, tapi yang mungkin sekarang sulit untuk para pasukan dari tim RRQ. Mereka berpikir keras untuk menangkap Super Awat. Iya, karena tadi di team fight ketika memang Dewanya gak berhasil untuk dapetin Lord, Wattnya ini juga gak kepick kok Profesor KB. Iya, dan Riannya walaupun telat jalan tapi gak ada target yang bisa dia hound. Yap. Gak ada yang tumbang instan dengan dari Rian. Makanya di sini Rian harus benar-benar matanya menuju ke lini belakang, entah Clay atau Skylar. Winning condition dari RRQ berubah. Mereka harus menstabilkan bagaimana laning yang mereka miliki agar nantinya Drian gak bisa engage ke lini belakang. Menurut aku sih sebenarnya dari Dixonnya juga sih dengan ngebuka I'm offended ya. Ini yang harus di follow up dengan cukup cepat karena tadi I'm offended kena Karavin. Cuma follow-nya masih terlalu jauh dari pemain-pemain Dewa United. So ketika udah gak ada I'm offended itu jadi informasi untuk Arkeosi ngenabrak balik. Sama satu hal yang mungkin harus ada di seringan, memang dia punya Nathan, punya awal, tapi jangan sampai Nathannya ini mobil, iya gak cover karena mobilitasnya kan cukup rendah. Ya, karena Dixon harus nempel banget nih sama Watt. Dia harus berada di samping dari Watt. Siapapun yang mendekati Watt harus dia stop di sana dengan menggunakan I'm Offended dan juga Run Walking. Masalahnya power dari Watt ini juga udah mulai bisa dikejar sama Skylar sih. Dia punya Blood Wings masalahnya, jadi ada movement speed tambahan yang membuat Nathan akan mudah untuk escape. Sekarang pun bisa dikejar Momocha, ini gak akan berarti apa-apa untuk seorang Watt kalau dia udah pakai Wheel of Nature, sedangkan ada Skylar. Mau pakai apa dia? Dia cuma Rose Gold Meteor aja. Juga itu juga gak bakal bisa menahan damage-nya. Iya, stealth-nya memang ada ya, tapi Iya. damage-nya masih terlalu sakit. Konsil, Leica dibuka. Finn mencoba untuk mencari satu pemain, tapi Dixon. Oke, di sana Dixon terlihat posisinya. Deden from Bogor kembali memperlihatkan posisi dirinya dan ini cukup penting. Deden juga bisa bermain dengan flanking. Kenapa? Karena Deden ketika semua fokus ke Skylar, dia bisa bermain tapping terhadap seorang Wattnya. Dia bisa buka dua manipulation, Wattnya terperangkap di sana, Watt gak punya jalan untuk pulang. Gantian. Oke. Konsil, please. Konsil di balas konsil, Lanaya terdeteksi posisinya bersama dengan Dixon telah menunjukkan batang hidungnya. Tapi informasi yang didapatkan kali ini kalau tidak ada Case, tidak ada Watt, Case muncul. Tiba-tiba Finn di port itu saja. Dan ingat kali ini Profesor KB, no ultimate for Super Awat. Iya, nggak ada trofi, bahkan nggak ada satu buah yang offended dari Dixon. Finn udah men-trigger dua skill tersebut, dua skill yang cukup mahal untuk Dewa United. Ini genderang perang mereka. Kalau RRQ tidak mengamankan kondisi saat ini dan sedikit terlambat, menurut aku sudah balik lagi yang trofinya. Problemnya sekarang Skylar ya join team fight, bukan Skylar yang pegang lini yang jauhnya. Oh ya, 15 detik. Paling 15 sampai 18 detik ya, Prof. 12 ya. Sekarang lebih cepat lagi bahkan. Sekarang lebih cepat lagi ya, trofinya. Jadi makin lebih mudah untuk Watt escape, makanya dia bikin Blood Wings. Dia butuh movement speed tambahan untuk kabur ketika Wind of Nature yang mungkin cooldown. Tapi Lord akan coba di reset. Dewa, mereka juga menunggu adanya satu buah trofi yang sudah kembali dari sisi Watt dan satu I'm offended dari Dixon. Masalahnya kalau Dixon narik lagi ke arah Finn, ini gak akan langsung tumbang secara instan. Ini kalau selain Skylar, ini sumpah mereka benar-benar mengandalkan Clay, mengandalkan Deden from Bogor. Iya. Ini damage steppingnya dia Profesor itu sangat penting membuat awat kebakar, Prof. Udah pasti, apalagi dia punya glowing one juga dan Spirit of Destruction. Destruction-nya gak kena. Oke, siapapun. dia tidak deteksi siapapun, tapi Finn di sana coba dipaksa, di tengah terjadi dengan
Dan Netball Drian mundur karena pelanggan tidak berhasil melakukan skala. One by one situation, Drian tumbang. Tapi di sana bermasker dari tim Dewa. Masih Nerway mencoba bertahan Win dan bahkan pasukan dari RRQ. Mereka masih terlalu dalam. Wah, tumbang. Mereka tak bisa memaksa tim Netizen harus pulang. Karena kalau tiga ini bisa menjadi one strike ball. Wow, dan Skylar tidak teman sama sekali guys. Bakal dikejar dan menyisakan Dixon sendirian saja. Apakah memang itu akan dilakukan oleh RRQ Hoshi? Oke, memang dia akan muncul lagi, tapi ingat tidak ada seberapa Supriyadi. One strike pun bisa terjadi. Don, terus Fighter menuju ke seorang Dixon. Depan cara terbuka memang space-nya. Fokus ke Raven. One strike push. Hampir saja Klik gagalkan. Permasukan dari tim RRQ. Tersisa sedikit saja. Dan ini dia RRQ berhasil mengamankan game yang pertama. Sang Raja berhasil mencuri game yang pertama dari Sang Dewa dengan tipat yang begitu rapi dari RRQ Hoshi. Melihat adanya kesempatan dari Dixon yang lagi-lagi menarik arah pin, namun ternyata bukan jadi jawaban untuk Dewa mengamankan game yang pertama. Satu kesempatan, satu harapan. Dan tersisa satu game lagi untuk memenangkan pertandingan dari RRQ Hoshi. Skylar!